Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Susilo Bagas Prayoga, absen 18 dari kelas 10-3. Di sini saya akan memaparkan teks biografi tentang Bahrudin Yusuf Habibie, yang biasa dikenal dengan B.J. Habibie. Bahrudin Yusuf Habibie atau yang biasa dikenal sebagai B.J. Habibie lahir pada tanggal 23 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie serta ibunya bernama Raden Ayu Tuti Marini Puspowadoyo. Ayahnya merupakan seorang ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo berdarah Bugis dan ibunya beretnis Jawa yang merupakan anak dari spesialis mata di Yogyakarta. B.J. Habibie dapat diketahui bahwa beliau tumbuh dalam keluarga yang religius. Ayahnya selalu membacakan ayat suci Al-Quran setiap harinya. Bahkan B.J. Habibie sendiri mengatakan bahwa ia selalu merasa tenang apabila sang ayah membacakan ayat suci Al-Quran. Dalam kebiasaan tersebut, tak heran jika B.J. Habibie fasih dalam membaca ayat suci Al-Quran ketika berumur 3 tahun. Habibie kecil sangat suka berolahraga dan menunggang kuda. Karena kebiasaannya itu, ia dikenal sangat cerdas ketika masih berada di sekolah dasar. Beliau harus kehilangan seorang ayah pada umur 14 tahun. Ayahnya meninggal karena serangan jantung pada saat sholat Isya bersamanya pada 3 September 1950. Setelah sang ayah meninggal, kemudian ibunya menjual rumah dan kendaraan lalu pindah ke Bandung bersama Habibie dan saudaranya. Di Bandung, Habibie melanjutkan sekolah di Government Delegate School. Di sekolah ini, beliau mulai terlihat prestasinya dan menjadi sosok favorit di kalangan siswa lainnya. Karena kegigihan dan kecerdasannya, setelah lulus SMA pada tahun 1954, B.J. Habibie melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung atau yang biasa disebut ITB, yang pada saat itu namanya masih Universitas Indonesia Bandung. Beliau belajar teknik mesin Fakultas Teknik di sana. Namun, hanya beberapa bulan saja beliau menempuh pendidikan di ITB karena pada saat itu beliau mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan pendidikannya di Jerman. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie menempuh pendidikan di Jerman dengan mengambil spesialis konstruksi pesawat terbang teknik penerbangan di Rheinitz-Westfalische Technische Hochschule Aachen. Beliau mendapat beasiswa karena pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno sedang menjalankan program dengan membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk menimba ilmu di luar negeri. Selama B.J. Habibie berkuliah di luar negeri, beliau sangat gigih dalam menimba ilmu. Bahkan, pada saat libur beliau selalu menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Karena kegigihan beliau berhasil mendapatkan gelar Ing dari tempat kuliahnya di Jerman pada tahun 1960. Setelah beliau mendapat gelar Ing, beliau kerja di suatu industri kereta api di Jerman. Saat bekerja di industri tersebut, beliau dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang membutuhkan sebuah wabah untuk mengangkut sebuah barang ringan bermuatan besar. Habibie memecahkan permasalahan tersebut dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip konstruksi sayap pesawat terbang. Setelah itu, B.J. Habibie melanjutkan pendidikan kembali untuk gelar dokter di Jerman. Beliau mendapat gelar doktor pada tahun 1965 dengan mendapatkan predikat summa cum laude. B.J. Habibie kemudian menikah dengan seorang wanita cantik bernama Hasri Ainun Basari pada 12 Mei 1962. Setelah beliau menikah, ia membawa istri untuk tinggal di Jerman dengan memboyong keluarga untuk sama-sama hidup di Jerman. Dari pernikahannya ini, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 anak yang bernama Ilham Akbar Habibie dan Tareq Kamal Habibie. Yang menarik dari kisah inspiratif B.J. Habibie adalah ditemukannya rumus untuk menghitung keretakan. Untuk menghargai kecerdasannya, persamaan tersebut diberi nama faktor Habibie. Tidak hanya itu, beliau juga dijuluki sebagai Mr. Crack oleh para spesialis penerbangan. Pada tahun 1967, beliau mendapatkan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar di ITB. Tidak hanya itu, B.J. Habibie juga mendapatkan gelar tertinggi di ITB dengan segala kecerdasan yang dimiliki. Beliau juga mendapatkan banyak gelar internasional.
Setelah menempuh pendidikan selama 10 tahun di Jerman, Habibie memenuhi panggilan dari Presiden Indonesia, Soeharto. Di Indonesia, Habibie ditunjuk sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPT selama 20 tahun. Beliau juga memimpin perusahaan BUMN industri strategis selama 10 tahun. Pada tahun 1995, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250. Pesawat tersebut merupakan pesawat buatan pertama Indonesia. Pesawat yang dirancang B.J. Habibie selama 5 tahun itu merupakan pesawat satu-satunya di dunia yang menggunakan teknologi fly-by-wire. Dengan teknologi tersebut, pesawat itu mampu terbang tanpa guncangan berlebih dan bisa dibilang teknologi tersebut merupakan teknologi canggih pada masa itu. Setelah menjadi menteri selama 20 tahun, B.J. Habibie diangkat sebagai wakil presiden yang pada saat itu kedudukan presiden masih dipegang oleh Soeharto. Setelah pergantian jabatan presiden, B.J. Habibie diangkat sebagai presiden. Namun tak lama menjabat, B.J. Habibie pun dipaksa lengser. Setelah lengser menjadi presiden, B.J. Habibie menjadi rakyat biasa dan tinggal di Jerman. Pada tanggal 11 September 2019, Presiden ketiga Bahrudin Yusuf Habibie yang kita kenal sebagai B.J. Habibie meninggal dunia pada usia 83 tahun. Alasan saya memilih B.J. Habibie sebagai tokoh dalam biografi saya karena B.J. Habibie adalah sosok pemimpin dan pekerja yang bertanggung jawab untuk mengembangkan kualitas dirinya. B.J. Habibie juga memberikan semangat pada kaum muda Indonesia untuk mampu bersaing dalam teknologi. Dan beliau selalu mengingatkan pentingnya bersyukur dalam segala hal yang baik di hidup ini. Sekian video dari saya tentang pemaparan teks biografi tentang Bahrudin Yusuf Habibie atau yang biasa dikenal dengan B.J. Habibie. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada salah ucapan. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.